Filipi ini ada di dalam penjara, sambil menunggu eksekusi hukuman. Paulus tulis bersuka cita. Saudara bisa bayangkan kalau saudara di penjara? Bisa saudara bersuka cita? Coba jujur dalam hati. Di penjara bisa nggak kita tularin, ayo kamu harus bersuka cita, ayo. Bisa ngajak orang lain, wah aku sungguh bersuka cita karena kamu, aku berdoa karena kamu. Wah, berdoa untuk orang lain, benar. Tapi ini sebuah hal yang luar biasa. Paulus tidak menulis kitab Filipi dalam keadaan yang baik, tetapi justru Paulus malah menguatkan jemaat di Filipi untuk bersuka cita. Kita baca sama-sama ya. Saya bacakan saja ya. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari ini. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam keadaan gak baik, saudara bisa baca ini kalimat demi kalimat, kata demi kata dari ayat 3 sampai 11. Apakah Anda dapati Paulus yang mengeluh? Apakah saudara dapati Paulus yang marah atau kecewa? Semua kata-katanya sangat positif. Semua kata-katanya tentang aku bersuka cita, aku mendoakan. Sudah sepatutnya lah, karena kamu itu ada dalam bagian, kamu itu ada dalam hatiku. Sukacita itu gak sama dengan kebahagiaan, amin saudara. Joy itu gak sama dengan happiness, gak sama. Kebahagiaan seringkali kita dapatkan dari sesuatu yang menghibur, keadaan yang menyenangkan, tapi kenyataannya kita gak dapat mengendalikan. Tetapi sukacita di dalam Tuhan itu sebuah keputusan yang Anda ambil bahkan pada saat Anda terpuruk di tempat gelap. Sukacita yang diambil oleh seorang Rasul Paulus itu adalah sebuah keputusannya. Aku di sini di penjara menanti hukuman eksekusi. Aku bikin menulangkan sukacitaku. Aku gak bisa ketemu sama orang-orang yang pernah aku pimpin, orang-orang terdekatku, tapi aku bisa tulis surat di sini. Dan aku ingin mengencourage mereka supaya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, bersukacita itu keputusan, amin. Katakan, bersukacita adalah keputusan. Bersukacita adalah keputusan. Jangan izinkan keadaan menjadi sukacita kita. Gak ada yang pernah janjikan bahwa Anda ikut Yesus, Anda jadi orang Kristen itu semua lempeng-lempeng aja, flat-flat aja, gak ada apa-apa. Saudara akan masuk ke dalam dinamika kehidupan yang naik dan turun. Saudara akan menjadi, saudara itu sangat dipengaruhi dengan keadaan yang berubah-ubah terus. Namun yang menjadi pilihan kita harus pilih bahwa Tuhan, walaupun keadaan berubah-ubah, aku mau tetap the joy of the Lord is my strength, supaya sukacita dari Tuhan itu tetap ada dalam hidup. Kita bahas satu persatu ya saudara. Kita bahas ayat per ayat. Ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus gak memikirkan dirinya sendiri, tetapi yang utama Paulus memusatkan pandangannya kepada Tuhan Yesus, lalu melanjutkan mengalihkan perhatiannya kepada orang lain. Aku mengucap syukur kepada siapa saudara? Allahku. Lalu dilanjutkan, setiap kali aku mengingat kamu. Dimulai dengan dia memikirkan tentang Tuhan, lalu dia memikirkan tentang orang lain. Bahasa Inggrisnya sukacita apa saudara? Joy. Joy. Saya boleh kasih singkatan yang mungkin saudara akan mudah ingat, supaya saudara bisa gampang nangkep
Kata joy itu punya prioritasnya. J yang pertama bisa ditayangkan. Jesus, O-nya itu other atau sesama orang lain. Baru Y-nya itu you. Jesus, other, and you. Waktu saudara punya prioritas yang benar, Anda memusatkan perhatian Anda kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Lalu berikutnya, Anda care, Anda pikirkan orang lain, Anda mendahulukan orang lain, Anda mendahulukan pasangan Anda mendahulukan orang yang Anda kasih, baru Anda memikirkan diri sendiri. Saudara, saya ngomong begini bukan berarti kita nggak boleh mikirin diri sendiri lalu kita jadi Messi, enggak ya? Kita jadi berantakan, enggak ya? Saudara pasti diberikan hikmat, Anda perlu hikmat. Tetapi ketika fokusnya enggak kepada me and me. Di sesi sebelum ibadah ini saya ajarkan tentang ego itu di bahasa Yunaninya itu artinya itu saya, diri saya sendiri. Ego itu saya. Ketika kita mulai pikir saya, dan saya, kita itu bakal sering kehilangan sukacita. Makanya gak heran ya, orang yang gampang kehilangan sukacita itu karena terlalu memikirkan dirinya sendiri. Setuju? Tapi lihat, ada orang yang dia pengen jadi berkat buat orang lain. Ada orang yang bisa memberikan perhatian kepada orang lain. Kok dia lebih full ya? Kenapa? Karena sukacitanya itu lahir dari kasih, dari hubungan dia dengan Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus mengutamakan Tuhan. Lalu berikutnya dia tahu bahwa aku setelah itu mengasihi Tuhan suruh aku untuk aku mengasihi sesama. Dia nggak fail dengan hukum yang terutama itu. Makanya sukacita itu gampang ngalir dalam kehidupannya. Joy, Jesus, other, and you. Ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bahkan di tempat yang gak baik, di penjara, Paulus itu tidak kehilangan gesturnya untuk bersukacita. Waktu aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan di penjara saya gak tahu sih. Kalau saya baca di kitab sebelumnya, Petrus setelah di penjara itu dibelenggu ya kanan kiri dan dijaga oleh beberapa kawal penjaga. Ada 4 kawal penjaga, setiap kawal itu ada 4 orang, jadi ada 16 penjaga. Suatu hari Petrus pernah ditangkap. Saya nggak tahu sih Paulus ini kondisinya gimana, tapi dia waktu berdoa itu dia tidak kehilangan gestur sukacita. Dia bilang aku bersukacita. Dalam hubungannya dengan jemaat, setiap kali dia mengingat orang lain, Paulus menjadi pribadi yang menularkan sukacita. Saudara, dalam hubungan Anda dengan pasangan Anda, sesama dengan siapapun, saudara, sudahkah Anda tularkan sukacita? Sudahkah Anda belajar untuk aku mau sekali mendoakan orang lain deh? Doa minta untuk diriku sendiri. Kali ini aku mau belajar. Aku tahu banyak kebutuhan kok di kanan kiri. Kalau ngomong tentang kebutuhan, saudara gak akan habis, saudara. Saudara lihat aja di kanan kiri depan belakang Anda, semuanya itu ada kebutuhan. Di dalam doa yang Anda bisa tanyakan kepada Tuhan. Dan Paulus bergestur yang benar, dia melakukan itu. Nah, ada 3 poin yang saya ingin bagikan bagaimana kita bisa menularkan sukacita kita. Sudah bisa catat yang pertama, ingat apa yang Tuhan lakukan. Di ayat 4 tadi dikatakan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, setiap kali, berarti Paulus sedang mengingat. Setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Saudara, yang pertama, ingat apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita sering kesulitan menemukan sukacita, seolah-olah sukacita itu dirampok dari hidup kita dan sukacita itu gak bisa alami mengalir, yaitu mungkin karena kita itu sedang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, Anda perlu mengingat, Anda perlu membangkitkan kembali kenangan-kenangan di mana Anda ditolong Tuhan. Amin. Ketika saya mulai mengingat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, apa yang kami alami, situasi sulit yang kita hadapi, keluarga hadapi, dan banyak orang yang menolong, mendoakan dan segala macam. Saudara, ketika kita ingat sukacitanya juga, itu akan ya ampun Tuhan, aku ini gak layak, aku ini
Ini harusnya gak pantas lah dapat berkat, tapi loh kok bisa ya aku dapat berkat? Kok bisa kau tolong aku? Oh, ini sebuah favor, ini sebuah kemurahan Tuhan. Waktu Anda mengingat pertolongan, setiap momen-momen Anda mengingat pertolongan Tuhan, maka saudara sudah gak akan kehilangan sukacita. Amin. Momen Anda mulai kehilangan sukacita seharusnya adalah momen di mana Anda mengingatkan jiwa Anda kembali tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga hati kita bersyukur dan akhirnya mengalirlah sukacita itu keluar. Di Mazmur 103 ayat yang 1 sampai 4 saya bacakan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala apa saudara? Kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan anugerah. Ingat kasih Tuhan. Seandainya pun Anda gak pernah sakit, Anda gak otomatis kalau gak pernah sakit gak pernah disembuhkan. Setidaknya saudara Anda ingat siapa yang memberikan keselamatan. Ingat setiap kebaikan. Bagaimana kita bersukacita untuk masa depan? Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Amin saudara. Bagaimana seharusnya bangsa Israel ketika ditolong Tuhan keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah. Lalu banyak mujizat demi mujizat di sana. Lalu menjelang memasuki tanah Kanaan. Saudara, seharusnya bangsa Israel ini mengikuti masa depannya. Dia harus mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Ketika tongkat itu bisa berubah dari ular, ketika mujizat demi mujizat, mereka nggak perlu cari makanan, saudara. Roti itu jatuh dari atas langit. Setiap hari mereka makan roti. Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Amin. Ingat pertolongan Tuhan. Rasa syukur adalah benih sukacita. Waktu kita menyadari kebaikan Tuhan dan apa yang pernah Tuhan lakukan, maka kita tuh akan bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, itu adalah benih sukacita. Dan ketika saya menabur rasa syukur dalam hidup saya, maka saya percaya saya akan menuai buah sukacita. Amin. Paulus dalam kondisi yang buruk akan dieksekusi. Dia berdoa dengan sukacita dan dikatakan, setiap kali aku mengingat kamu. Nah, siapa kamu itu, saudara? Saya bayangkan siapa kamu itu. Saya coba pelajari firman Tuhan di kisah pasal 11 ada seorang yang bernama Lydia, seorang penjual kain buku dari Tiatira. Seorang Filipi pertama yang bertobat dan membeli diri dibaptis oleh pengajaran Paulus. Pada waktu Paulus khotbah, ada satu orang yang bertobat, seorang pengusaha kain. Dan akhirnya dia dibaptis bernama Lydia. Setelah kejadian itu ada seorang perempuan tenung atau dukun, ya kan? Lalu sepanjang pelayanan Paulus dia punya orang ini adalah pusat Allah yang maha tinggi. Lalu Paulus tidak nyaman lalu menghardik orang itu. Lalu keluarlah tenung itu daripada hidup dan hidup orang itu bisa amankan. Nah, siapa kamu di dalam hidup Anda? Waktu Anda berdoa, siapa kamu? Siapa orang-orang setiap kali aku mengingat siapa? Sukacita itu kadang-kadang mengalir bukan karena pemenuhan kebutuhan kita pribadi, tetapi ketika kita memikirkan orang lain. Amin, saudara. Pikirkan siapa orang-orang yang Anda bisa jadikan batu peringatan dalam hidup. Karena waktu saudara ingat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, saudara akan bersyukur. Waktu saudara bersyukur, saudara bersukacita. Dan waktu saudara bersukacita, saudara menjadi kuat dan saudara bisa melalui sukacita kepada orang lain. Untuk keluarga, untuk pernikahan, untuk teman, kerjaan, siapa. Lanjut ya saudara, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Poin yang kedua, bagaimana kita menularkan sukacita selain mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah nantikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir. Nantikan berarti Tuhan itu Tuhan yang aktif. Amin saudara. Tuhan itu di Roma pasal
bekerja dalam segala sesuatu. Di bahasa Inggris, Tuhan itu, maknanya itu Tuhan itu sangat aktif dan secara terus-menerus menjalin keaktifan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan kata lain, Tuhan itu belum selesai dalam hidup hubungan Anda yang Anda bangun. Tuhan belum selesai dalam pribadi kita. Makanya ada firman Tuhan katakan, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita Bayangkan. pikirkan dan doakan. Seperti ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam. Tuhan itu belum selesai. Karena itu apa yang Anda perlu lakukan supaya sukacita dulu. Menantikan Dia. Yakin sepenuhnya bahwa Tuhan itu akan memulai pekerjaan yang baik. Tuhan belum selesai dalam hidup. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan gak harus menyelesaikan apa yang Anda mulai loh saudara. Setuju? Inilah orang Kristen yang dewasa. Tuhan gak selalu akan menyelesaikan apa yang Anda mulai, tapi Tuhan akan menyelesaikan apa yang Tuhan mulai. Makanya Paulus bilang, aku yakin sepenuhnya bahwa Dia yang akan memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada waktu Anda menanti Tuhan, aku menantikan apa yang akan kau kerjakan dalam hubungan keluarga. Tuhan, aku mau berdoa dan menantikan apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Waktu Anda menanti, Anda pun belajar seni tentang menanti. Apa itu seni menanti? Waktu di tengah-tengah kita menantikan Tuhan, Anda perlu berikan ruang untuk Tuhan mengoreksi kita. Amin. Tahun lalu saya leskan istri saya driving supaya saya nggak sabaran soalnya kalau ngajarin dan saya takut. Jadi dikit-dikit panikan nanti takut malah tambah bahaya kan. Jadi lebih baik saya serahkan kepada orang profesional. Gitu kan. Lalu sekali saya ikut di belakang temenin gitu kan. Berapa waktu setelahnya sudah bisa mulai lancar di jalanan kecil. Cuman pas masuk tol, saudara, itu kan kecepatannya tinggi kan. Kalau kita pelan-pelan kan masih bisa diseimbangkan. Kalau begitu kecepatannya agak tinggi, ternyata keseimbangannya masih belum bagus. Jadi lurusnya itu bisa kadang-kadang gini, balik lagi, kanan, balik lagi ke sini gitu. Jadi saya di sini, kok saya jadi takut ya, pikiran saya sendiri dibalik aja. Ternyata saudara, waktu kita proses menantikan kita jadi expert driving, ternyata gak boleh diburu-buru. Kita lagi belajar nyetir, belajar lurus dulu, belajar stabil dulu. Malah stabil aja belum sudah mau tancap gas. Gas! Atau Tuhan belum bukakan jawaban, Tuhan bukan singkapkan sesuatu. Tuhan gas ya, tabrak. Jos ya, digas ya. Dan apa yang terjadi akhirnya saudara, kalau itu setirnya aja masih belum lompat, kecepatannya tinggi itu, belok dikit ini aja udah. Akhirnya udah selesai. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, berikan ruang Tuhan koreksi. Jangan diburu-buru, amin. Dalam membangun hubungan perlu proses. Waktu ada koreksi dari Tuhan, dengarkan koreksi itu baik-baik. Jangan terlalu terburu-buru sehingga Anda itu jadi besar gelisah. Lalu tiba-tiba Anda ternyata mendobrak pintu yang salah. Sudah tahu itu gak acara benteng Takeshi. Ada banyak pintu di mana-mana, lalu orang lari, ya kan, kejar-kejar sama badu-badu. Begitu masuk pintunya salah, apa itu jadi kecemplung ya saudara. Tapi waktu pintunya benar, ya selamat. Ada banyak pintu-pintu yang Tuhan pasti akan buka dalam hidup. Tapi kalau belum waktunya saudara dobrak, jangan-jangan waktu dobrak itu salah pintunya. Dan akhirnya saudara harus tutup kembali dengan berdarah-darah, dengan setiap konsekuensi. Waktu kita menantikan Tuhan bekerja, memimpin hubungan kita, kehidupan kita masing-masing, jangan paksain, kasih ruang Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan. Amin saudara. Jadi tuntunan Tuhan itu lebih penting daripada kecepatan Anda menerima sesuatu. Tuntunan Tuhan itu lebih berharga daripada kecepatan kita untuk memperoleh. Tuhan akan mengoreksi kita sebelum Tuhan memberkati. Tuhan akan mengoreksi kita waktu kita membangun hubungannya salah. Tuhan akan koreksi Anda. Setiap kesalahan secara pribadi, Tuhan akan koreksi Anda dengan cara apapun.
Tahu nggak Tuhan itu bisa bicara kepada kita dengan cara apapun, setuju? Tiba-tiba ada nonton film, tiba-tiba ada sebuah kalimat tuh nambah banget. Tiba-tiba Anda mendengar bicara orang lagi ngomongin apa, aduh iya ya, aku kok seperti orang yang dibicarakan itu. Saudara, Tuhan itu bisa berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengoreksi kita, dan Tuhan akan memulai sesuatu dalam hidup Anda, dan Tuhan akan berhasil. Karena itu jika kita ingin bersuka cita dan menularkan sukacita, nantikan dengan semangat apa yang Tuhan sampaikan. Anda perlu nantikan, pasti happy. Nantikan dengan Tuhan, I'm excited. Seperti Paulus, aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan, I'm excited. Apa ya Tuhan ya dalam hubungan ini kok belum beres, tapi aku yakin Tuhan itu memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Pimpinlah. Amin, saudara. Ayat yang ke-7, Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Poin yang ketiga, cintai apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini. Hargai dan cintai hubungan yang Anda bangun bersama. Percayalah kalau hubungannya nggak sehat, di poin 2 tadi, Tuhan akan koreksi Anda. Tuhan akan rem Anda supaya Anda nggak ngebut. Tapi kalau hubungan ini sehat, tetapi ada dalam sebuah proses, Anda perlu mencintai apa yang sedang Tuhan lakukan. Tuhan selalu melakukan sesuatu, Tuhan bergerak aktif. Anda lihat atau nggak lihat, Tuhan itu merencanakan sesuatu dalam hidup Anda. Saya nggak harus menyukai keadaan yang sedang terjadi, tetapi saya mau belajar mencintai apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Amin. Sukacita itu sebuah senjata di tangan kita, sebuah senjata di tangan orang percaya untuk Anda mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Cintai apa yang Tuhan sedang lakukan. Cintai setiap proses yang Anda alami dalam membangun hubungan. Cintai. Saya percaya Anda takut akan Tuhan, Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda datang ke gereja, Anda ikut CG, di sana Anda diberikan akan banyak arahan atau tuntunan yang diberikan Tuhan secara tidak langsung melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anda perlu embrace itu, cintai apa yang Tuhan. Ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, dari ayat ini saya belajar, kalau kita kesulitan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita perlu rayakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup orang lain. Pastor gak enak. Kalau kita sulit bersuka cita, atau kita sulit melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, coba belajar cintai apa yang Tuhan kerjakan dari orang lain. Waktu Anda lihat orang lain di dalam hubungan Anda, orang yang diberkati, mendapatkan promosi, saudara rayakan promosi. Amin, saudara. Cintai bagaimana Tuhan menolong bisnis orang lain. Cintai bagaimana Tuhan menolong. Saya kasih contoh, misalkan seorang parent yang anaknya jauh dari Tuhan, tiba-tiba anaknya itu mau melayani, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita datang sama orang, saya sangat bersyukur loh anakku akhirnya mau ikut CG, bahkan mau melayani, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, ikut rayakan. Amin. Maka sukacita itu akan mengalir. Sukacita tidak harus tentang hobi, tapi ketika ada pertolongan Tuhan kepada orang lain, saudara cintai itu. Saya cinta bagaimana Tuhan menolong bisnisku. Saya cinta bagaimana Tuhan menarik anakku yang tadinya jauh dekat sama Tuhan. Saya cinta bagaimana Tuhan mengubahkan hidup suamiku kembali. Oh, saya suka dengan bagaimana Tuhan membuatku sukses dan berhasil. Bagaimana Tuhan memakai Anda dalam pelayanan dan pendidikan. Amin, saudara. Saya suka bagaimana Tuhan memberikan pasangan hidup sama kamu, padahal kita sendiri belum dapat pasangan. Tapi kita ikut celebrate others. Saya suka dengan promosi Anda yang Anda dapat. Jadi saudara, don't lose your joy. Jangan kehilangan sukacita. Amin, saudara. Sukacita kita seharusnya sukacita yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan, dan itu didasari oleh sebuah kata yang bernama KASI,
Amin saudara. Saya mungkin belum sembuh, tapi saya sangat senang saya bisa mendoakan. Saya sangat bersuka cita saya bisa mendoakan sampai kamu menerima kesembuhan. Saya mungkin dalam sebuah pergumulan, tapi saya sangat suka cita Tuhan tolong kamu lebih dulu. Saya sangat happy. Ya Tuhan itu baik. Ingat, setiap kasih Tuhan, nantikan apa yang Tuhan akan kerjakan dan cintai apa yang Tuhan hari-hari ini sedang kerjakan dalam Tuhan. Mari kita sama